adalah anak Maryam ya sama Nabi Isa. Oh. Jadi kalau bagaimana kalau dibilang Yesus itu bukan Isa? Gimana dong? Iya. Ya Dirobek nggak aja masalah. kalendernya Iya, dirobek aja. kalender Isa Almasih, kenaikan Isa Almasih nggak usah aja ada. Nah, ya itu kan pendapat orang, makanya dia buat itu di kalender kan. Tapi Ya bagaimana orangnya kalau aja orangnya disalahin kan kita bukan kita yang bikin kalender. besar umat Kristen tidak setuju bahwasanya Yesus itu Isa? Ya nggak apa-apa. Bahkan sebagian orang Kristen bilang Isa itu Tuhan di Al-Quran loh. Iya, itu juga tolong diingetin untuk para misionaris-misionaris yang nyari ketuhanan Isa di Al-Quran. Itu kasih tahu mereka, nanti kami akan membedakan gitu. Sebab gini mereka bilang gini, kalau Yesus kan perbedaannya dengan Isa, kalau Yesus itu dia lahir di kandang domba kan. Iya, Iya, tapi Kalau di nggak ada mana ayatnya? tulisan kandang dombanya. Di mana ayatnya? Kalau ada mah ayatnya kita terima. Di Kita mana kasih ayatnya 8, kandang domba? kita kasih satu window ya Uni ya. Kita kasih satu window untuk Satu dicari window, kandang domba. kita kasih waktu satu window untuk mencari di mana ada tulisan Yesus dilahirkan di kandang domba. Mbe. baik, kalau di Muslim kan kalau Isa lahir di mana? Di dekat pohon kurma ya atau di mana? Iya, Betul ya? Iya, pohon di korma. bawah pohon Sebelah kurma. timurnya Yerusalem. Dan sebelah timurnya Yerusalem, secara map dunia itu ada namanya kota Yeriko yang dimana di dalamnya banyak sekali pohon korma. Dan itu dibuktikan juga di dalam Jericho. Alkitab. Ada lagi? Kalau bisa bisa jadi ya tuh, saya pun nggak tahu ya karena saya pun ragu sama hal itu karena eh, Karena Anda sedang berperan jadi agnostik malam ini. Oh, oh nggak mau dia jadi Kristen, malu ya jadi Kristen ya. oh enggak saya nggak ada statement dalam pikiran seperti itu. Oh, nggak Justru menyembah Yesus ya? selalu ada di tengah. Saya ingin selalu ada di tengah. Walaupun ada agama yang akan saya anut, itu adalah agama yang benar-benar saya terima dari akal dan pikiran saya 100%. Akal pikiran. Akal Oke, pikiran ya. jadi Kristen masuk akal menurut Anda gimana? Kalau Kristen sih mengenai mengenai Tritunggal itu saya nggak kurang-kurang apa ya kurang bisa terima gitu. Hmm. Kalau Kalau Islam apa yang saya nggak kan masuk akal? uh, contohnya gini, waktu Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, loh Hmm? Yesus kan Tuhan masa ia berdoa, terus dia berdoa sama siapa gitu? Maksud saya, Iya, sama Tuhannya lah. Dia di dalam kitab Lukas itu berdoa kepada Tuhan langit dan bumi, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya udah, dia punya Tuhan. ya itu kan, ya maksudnya kan kalau saya mengikuti konsepnya Kristen kan memang seperti itu kan. Tapi itulah yang kurang bisa saya pahami. Apakah itu Ya, sebuah mungkin ada sarkas? Saya juga pertanyaan nggak lagi, tahu. mungkin eh, Ya, apa yang ini ingin Anda buktikan biar Anda percaya bahwa maksudnya Islam itu agama yang benar gitu. Kira-kira. Uni berperan begitu ya. Hamba akan mendorong dia untuk menyembah manusia Yesus. Oke. Kalau nggak kita bantu nih buat kamu yakin Kita bahwa bantu Yesus untuk adalah memilih, Tuhan kita ya. bantu untuk yes. Ah, ah. Atau kita bantu Kita kamu bantu, jadi kita Kristen bantu. aja. Kita Gimana? bantu. Kita Enggak, Kristenkan aja kamu malam ini jangan ya. seperti itu. Banggakan aja agama Anda kalau bisa gitu, Bu. Maksudnya Ibu Ya lebih, kalau kayaknya lebih, saya lebih senang Ibu bisa meyakinkan. Kenapa Ibu oh, kirain pengen diyakinkan persen ke terhadap Islam? Kenapa begitu Oh, fanatiknya dengan Islam gitu? iya iya iya. Saya dengar. Karena gini, kami di sini nggak mengislamisasi. Islam itu nggak butuh jumlah, nggak butuh perpuluhan. Kita kalau ada yang muslim, ada yang masuk tuh kita nggak dapat apa-apa. Jadi nggak ada istilahnya, ayo sampaikan ke seluruh makhluk, nggak ada. Tapi di sini kami mengajak kita diskusi untuk berpikir pakai akal sehat gitu. Ya silahkan, kalian mau bertanya tentang Islam silahkan. Tapi siap-siap kami lakukan perbandingan. Oke, mungkin Kores dulu lah, silahkan Kores.
Ya, ini berarti mau pengen tahu kebenaran Islam ya, begitu ya? Iya. Oke, gini ya. Oke, Islam ini ada terakhir. Kalau misalnya ada di awal itu namanya pendaftaran atau prototype, gitu kan? Itulah yang terjadi pada Yahudi. Yahudi datang di awal. Tuhan mencoba hukumnya apakah bisa dijalankan oleh satu bangsa sebelum dijalankan oleh semua bangsa. Inilah kenapa ada Torah dan Mazmur, atau yang kalian percaya Psalm ya, atau Tehillim dalam Yahudinya. Nah, lalu kemudian ketika itu ternyata Tuhan melihat bahwa Torah ini terlalu kaku. Torah ini terlalu kaku, terlalu nggak akan bisa kalau diterapkan kepada seluruh bangsa. Sehingga hanya satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel. Maka untuk melonggarkan ini, Tuhan pun menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Karena banyak di zaman itu, di zaman Nabi Isa, orang-orang mulai lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh rabi-rabinya daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri. Begitu. Nah, di mana Nabi Isa ini melonggarkan apa yang ada di Torah, memberitahu bagaimana seharusnya keimanan dari yang Tuhan inginkan mau itu berjalan, ternyata tidak disukai oleh kaumnya sendiri. Yang dimana bukan hanya pertama kalinya orang-orang Israel mencoba membunuhi utusan-utusan Tuhan. Dalam Talmud atau Mishnah diceritakan beberapa nabi telah dibunuh oleh mereka. Dan kemudian perjanjian baru pun terbukti. Ada 2 nabi yang mencoba untuk dibunuh. Yang satu berhasil, yang satu lagi tidak. Siapa dia? Nabi Yohanes atau Nabi Yahya dalam keimanan. Lalu kemudian Nabi Yahya mati, berhasil. Nabi Isa sekarang mencoba untuk dimatikan juga. Tapi sayang 1000 sayang. Allah sudah muak dengan perlakuan para bangsa Yahudi ini, sehingga Allah pun menyelamatkan Nabi yang terakhir ini. Pada saat itu, diselamatkanlah, diangkat. An-Nisa 157 menjadi saksinya. Firman Allah Azza wa Jalla menyatakan begitu. Untuk apa? Untuk mendamaikan pertikaian dari Yahudi yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini dirajam, lalu mayatnya digantung, dan mendamaikan pihak-pihak Kristiani yang menyatakan bahwa Nabi Isa ini disalib, lalu kemudian bangkit. Nggak tahu kan kalau Yahudi mempunyai keimanan terhadap Isa sendiri? Ini sekarang gue kasih tahu. Itu ada di Sanhedrin 43 ayat 6. Dan kemudian nanti dilanjut di Sanhedrin 43a ayat 21 sampai 26. Setelah Apa ya? itu, iya dong. Kenapa bisa mantep di Islam? Karena kami tahu agama-agama terdahulu seperti apa berjalannya. Lalu kemudian akhirnya penyesatan pun terjadi di mana-mana. Kembali ke zaman Noah, di mana orang-orang soleh ini dikultuskan. Pengkultusan ini generasi ke generasi mulai merebak, mulai meningkat menjadi penuhanan. Dan terjadilah apa yang disebut musyrik dalam Islam. Bahasanya, terminologinya musyrik atau menyekutukan Tuhan. Sedangkan dalam Yahudi disebut apa? Avodah zarah atau penyembahan asing. Avodah zarah. Nah, disinilah itu Avodah zarah. Yes. Disinilah Islam akhirnya turun. Karena bangsa Israel sudah gagal untuk menetapkan apa yang ditentukan oleh Tuhan, maka diturunkanlah Nabi dari bangsa Ismailites atau bangsanya Ismail, yaitu siapa? Arabs. Diturunkanlah Nabi dari Arabs, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes, dari Kedar Nebayot, itu ada di selatannya Yerusalem, lalu kemudian turun sampai Medina dan Mekah. Nah, dari sanalah Tuhan mulai berfirman. Perhatikan di sini perbedaannya. Di Al-Quran lah Tuhan pertama kali berfirman untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Berbeda sekali dengan firman-firman Tuhan yang berada di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Yang dimana mereka berfirman hanya, wahai kaum Israel, wahai keturunan Yakub, bukan kamu Mukidi, bukan kamu Asep, bukan kamu Kores Kris. Karena kami bukan bangsa Israel. Apalagi itu Kores, apalagi orang Yunani, Bani Edo. Nggak ada buat Bani Edom. Nggak ada Bani Edom. Nggak ada buat. Nenek moyangnya Romawi. Bani Edom. Kebenaran. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Islam. Nah, sekarang di Islam inilah mulai semua hukum yang terlalu ketat dalam Torah, lalu kemudian hukum yang terlalu longgar dalam Injil, ini kemudian dievaluasi di mana di Islam, sehingga sempurnalah hukum Islam dan digunakan sepanjang zaman. Mau bukti?
Banyak negara-negara di Timur Tengah yang mendasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk konstitusinya. Contoh-contoh Arab, Afghanistan yang sekarang berdiri kembali, Masya Allah. Lalu yang kedua ada Bahrain. Kemudian negara-negara lainnya Ya itu Allah, menggunakan apa namanya? Lupa. Menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan sebagai full konstitusi, tapi sebagai dasar dari social law atau criminal law atau hukum kriminal atau hukum sosial yang ada. Jadi nggak seluruhnya dipakai. Inilah bukti bahwa hukum Allah Azza wa Ica Jalla bisa istighfar, digunakan. Ica istighfar, Begitu. Ica. Ores Nah, maaf ini potong, ini Ica suruh istighfar kenapa? dulu. Ica ini bunganya banyak banget, Ya, dikasih ya, berkebun-kebun. tabarakallah. Nah, ini Utsman versi wanita nih. Ya Utsman, Nah, itu. Utsman bin Affan versi wanita, Masya Yes. Allah. Oke, sekarang mau ngebuktiin bagaimana, kenapa bisa disebut Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Tuhan yang benar. Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Dalam Yahudi, satu contoh hukum aja ya kita kasih. Dalam Yahudi, ketika manusia mens, seorang wanita mens, ini mesti dipisah ruangannya. Nggak boleh ada yang boleh, nggak boleh ada yang boleh, nggak boleh ada yang menyentuh sedikit pun dari kulit siapa namanya si wanita yang sedang mens ini. Wanitanya Yes. najis. Dikasih Dalam tahu mispot Kristen, dong. Ores kasih tahu apa? mispotnya Iya, Yahudi nanti aja kita ke sana. sama si Nanti kita ke sana. Nah, dalam Kristen tidak ada pelarangan bagaimana wanita yang mens ini mesti diperlakukan. Dalam Islam, wanita yang mens ini mempunyai kafarot untuk menebus kewajiban-kewajibannya. Dan suami boleh bermain, berkumpul dengan istrinya kecuali bersetubuh. Itu. Nah, kalau di Yahudi gimana? Kalau misalnya sekalinya bersetubuh, itu dibunuh, mesti dilenyapkan dari bangsanya sendiri. Inilah kenapa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bisa diterapkan oleh seluruh bangsa, my brother. Nggak hanya oleh satu bangsa saja. Karena kalau misalnya Torah diterapkan ke seluruh bangsa, itu kambing, domba, dan lembu udah punah. Nggak tahu kita rasanya burger. Nggak tahu kita. nggak bisa ngerasain Begitu, burger my brother. kita. Inilah kenapa Islam adalah agama kebenaran. Dan rabi-rabi sudah mengakui. Contoh, Rabi Simeon Bar Yochai, itu Rabi Yahudi. Lalu kemudian kedua, ada Rabi Nathanael Al-Fayumi, itu Rabi Yahudi. Rabi di Yemen. Satu lagi Rabi di Yunani sana. Begitu. Nah, sekarang gue mengundang lu kepada kebenaran. Kalau misalnya ditolak, ya Ya nggak apa-apa. taruh. Selamat datang di kebenaran. Ya silakan masuk ya. Monggo, nggak masuk juga nggak apa-apa. Intinya begini, siapa namanya Mas Roland Tobing. Islam itu perintahnya hanya sekedar menyampaikan. Kami tidak peduli dengan hasil. Karena hasil itu murni hak Allah. Tapi kami menyampaikan apa yang memang wajib disampaikan. Seperti yang saya bilang tadi kepada Kiki ya. Apa sih yang menyebabkan tidak percaya dengan Al-Quran sementara ini kalian nggak mikir gitu ada kitab suci yang bilang kalau memang ini bukan buatan Tuhan, kalau bukan datang dari Tuhan, buatan manusia. Coba dipikir, ini ada kitab suci yang nantangin dari ribuan tahun lalu. Ayo cari kontradiksi di dalamnya atau bikin semisal seperti ayat itu. Ini udah ribuan tahun loh, kurang lebih 1400-an tahun. Dari dulu tuh dikira tuh Islam nggak ada penyerang. Banyak yang benci Islam tuh banyak, yang bahkan memfitnah Islam banyak. Tapi ada nggak satu aja dari kalangan mereka yang benci Islam bikin sebuah komite, dia bawa sama jin-jinnya sekalian, sama robot-robotnya sekalian, bikin tiruan Al-Quran. Tadi pura-pura aja bilang gitu, ini Al-Quran palsu. Kayak Bible kan ada palsu tuh. Ada Injil Filipus, Injil apa satu lagi Injil Maria, katanya Injil Barnabas kan palsu tuh. Barnabas palsu katanya, Injil Thomas palsu Iya, katanya. iya. Masya Injil Allah. Thomas kan palsu katanya kan. Jadi ada nggak Al-Quran ditemukan yang bikin gempar? Wah, ditemukan ayat Al-Quran, tetapi nggak ada di Al-Quran versi sekarang. Kayak ayat-ayatnya ditemukan masa lalu, tapi nggak ada di kami baca. Seperti yang ada di Bible tuh ditemukan di Gua Qumran, terus dikanonisasi. Ternyata teks aslinya tuh nggak ada, di teks asli nggak ada, tapi di kitab yang udah baru tuh ada gitu. Nah, jadi ada nggak kejadian gitu di Al-Quran? Kalau nggak ada, kenapa sih kalian nggak coba untuk membuka pikiran?
Apa benar bisa manusia bikin sedemikian rupa ribuan tahun lalu tanpa mesin Ini ketik? ini mawarnya dikirim ke hamba ya? Ya, Ufi Ica, Oh jazakallah iya, khair kirim ke untuk Kores. mawarnya, hamba nggak ngerti itu jadi apa itu mawar, cuma siap Jadi apresiasinya. tanam, Syukran. ditanam Kores, terus nanti jadi kebun bunga mawar. Kores gimana biar rumahnya Ya, wangi? siap. Ica, ditunggu Jazakallah khair. nomor handphonenya Ica. Enggak ke Ica sana, enggak. Mari enggak kita buat Uni kali. serius dakwah Ini buat saja. Uni kali. Uni pengen ngobrol-ngobrol sama Ica ngerumpi gitu gimana cara nanam bunga yang indah gitu. Jadi intinya gitu. Nah, jadi buat siapa namanya Mas Roland Tobing nih, kita kita udah kasih apa namanya jawaban. Kalau dikira mungkin itu nggak masuk akal atau apa ya terserah. Nah, menurut Mas Roland sendiri, apa sih yang aneh dari Islam yang kira-kira tuh nggak bisa diterima sama logikanya Anda gitu? Itu sih yang mohon maaf ya duluan ya. Itu Nabi Nggak apa-apa, Muhammad nggak itu apa-apa. Ini kok kan bisa. saya yang nanya. Yang nanya kan saya. Jadi Ikhwan Fillah jangan marah ya. Yang nanya kan saya. Beliau berhak untuk menjawab. Kenapa eh, Bang Roland ini tidak menjadi Islam saja gitu. Alasannya apa gitu. Mohon maaf ya, kalau Nabi Muhammad itu kenapa sih bisa nikah 4 kali gitu? Kalau katanya masalah untuk keadilan, cara untuk mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya bagaimana cara hidup yang adil, kayaknya kurang pas gitu. Masih ada cara lain lah jangan dengan cara menikah dengan orang lain lah gitu. Karena Oke, laki-laki menikah itu ya. Menikah. sangat susah itu mengontrol hawa nafsu itu susah. Jadi saya sangat ragu gitu. Oke, oke. Mungkin dijawab dulu ya Kores ya. Jadi begini, Roland. Asal Roland tahu, sebelum Rasulullah itu ada, Pusat itu banyak. perempuan tuh nggak ada harganya. Tahu nggak? Budak itu bisa disetubuhi kapan aja. Seorang anak bisa dijual sama bapaknya jadi budak. Boleh di kitab sucinya itu ada tertulis. Jika seorang bapak menjual anaknya jadi budak tuh ada. Dalilnya, legitimasinya ada. Artinya sebelum Rasulullah itu diutus, datang. Itu nggak ada batasan. Lu mau nikah berapa orang juga boleh. Buktinya Salomo, gundiknya ada 700. Istrinya 300. Abraham punya gundik. Rasulullah nggak punya gundik. Nah, kemudian Rasulullah menikah. Di awal beliau menikah itu cuma satu, setia sama satu istri sampai istrinya itu wafat. Jadi Rasulullah mencontohkan punya istri satu dulu. Ketika istrinya wafat, Sayyidah Khadijah wafat sama ayah, nak sama ayah, sama ayah. Jadi ketika istrinya wafat dan pada akhirnya beliau apa namanya itu sudah banyak tugasnya karena beliau kan seorang pemimpin. Awas nak, iya, bentar-bentar. Eh, Beliau kan seorang pemimpin, banyak pekerjaan, banyak tugas. Nah, makanya beliau itu menikahi dengan alasan semua pernikahan beliau ada alasannya. Ada yang dinikahi karena ingin diselamatkan biar akidahnya tetap Islam, ada yang diselamatkan karena pokoknya banyak alasannya lah. Nah, kalau terkait tentang Sayyidah Aisyah itu karena hikmahnya nanti beliau akan menghafalkan hadis-hadis dari baginda Rasulullah karena beliau orang anak yang pintar. Nah, jadi kalau dikatakan menikah kenapa harus dengan keadilan? Nah, jangan disamakan dirimu dengan nabi gitu. Jadi jangan disamakan. Kamu nggak bisa adil menurut kamu ya. Kamu kan bukan nabi. Jangan disamakan standarnya dong. Manusia-manusia pilihan Tuhan dengan manusia biasa gitu kan. Hamba Jadi nambahin Uni. ya silakan ditambahi sama Kores. Ya, gini Bro Roland, tadi apa yang dijelaskan oleh Uni Rifa itu, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Dari semenjak Nabi Adam sampai Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam, belum pernah ada yang mengurus bagaimana menikah. Serius. Apa yang membedakan persetubuhan halal dan persetubuhan haram? Serius, Yesus nggak pernah ngajarin bagaimana cara menikah. Sehingga buat kami ini membingungkan. Yesusnya nggak Apa nikah. bedanya zina? Apa bedanya zina dengan nikah gitu? Apa yang Yesus ajarkan Yesus akan juga itu? nggak nikah loh ya. Yes, gitu. Nah, yang paling menarik adalah begini. Dalam Islam itu malah menyelamatkan hak-hak wanita, di mana wanita dibatasi hanya boleh dinikahi 4 oleh laki-laki. Tapi dalam Torah, Mazmur, dan Injil tidak ada sama sekali batasan wanita mau dinikahi berapa. Hingga Salomo pun bisa mempunyai 700 istri dan 700 gundik. Ya nggak sih? 1000, aduh. 1400 lebih. Belum Daud yang menikahi Batsiba, istri orang loh.
Iya, mana Nah, ini bisa yang seperti suaminya ini diangkat lagi ke medan perang. itu dah apa namanya terus dipolitikin lagi itu suaminya supaya meninggal. Kan ini sesuatu yang apa ya? Iya, Sesuatu iya. yang mesti diatur gitu, Bro Roland. Ini mesti diatur gitu. Maka dari itu Nabi Muhammad turun lalu semua membatalkan semua pria-pria yang mempunyai istri lebih dari 4. Banyak kisah-kisah, dan ini dari para sahabat-sahabat yang masuk kepada Islam, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, aku masuk Islam, dan aku mempunyai istri 10, apa yang harus aku lakukan? Bebaskan 6, sisakan 4 untukmu. Sisakan 4 untukmu, sisakan 4 untukmu. Kenapa? Karena, my brother, begini, wanita itu posisinya mereka adalah hidup di rumah kepada masa itu, dan pada masa Rasulullah sampai ke atas peperangan itu sangat biasa, sangat sangat normal sekali. Pria pergi keluar itu insya Allah malamnya nggak ada di rumah, udah nggak ada. Nah sekarang wanita ini tidak boleh bekerja, tidak seperti zaman sekarang. Wanita tidak boleh bekerja, wanita tidak boleh mencari nafkah di luar, wanita tidak boleh mempunyai posisi yang sama. Itu dari zaman Nabi-Nabi emang udah begitu. Wanita ditakdirkan untuk tinggal di rumah. Lalu bagaimana mereka menafkahi anak-anaknya ketika mereka janda? Ketika pria-pria meninggal di peperangan, ketika mereka tidak punya suami, apa yang menafkahi mereka untuk makan? Apa yang menafkahi mereka untuk syahwat mereka sendiri? Karena wanita punya syahwat. Disinilah kenapa peran pria dalam Islam itu diminta untuk menanggung beban yang lebih, yaitu menikahi wanita-wanita yang memang membutuhkan pasangan. Sehingga perlu dipahami, jangan mau dipelintir oleh kawan-kawan Kristen yang lain yang menghujat. Islam, poligami itu solusi, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Kami ini diancam oleh Rasulullah, barang siapa yang mencintai salah seorang istrinya, maka nanti di akhirat datang dengan keadaan miring. Mana mau kami nyengslek gini datang ke akhirat. Itu sangat-sangat nggak akhlak. Sehingga Allah mengatakan di akhir itu kalian mesti adil baru kalian boleh poligami. Kalau memang benar-benar kalian mau poligami, itu sebuah solusi, Bre. Jangan dipaksa menjadi kewajiban. Begitu, my brother. Gitu. Nah, jadi satu lagi nih buat Roland ya. Kan Islam itu, Al-Quran itu menyempurnakan hukum. Hukum itu ya aturan hidup di dunia lah. Kalau nggak ada aturan hidup di dunia gitu itu lucu. Kenapa? Orang-orang terdahulu aja yang kehidupannya nggak kayak kita beragam ini, nggak banyak maksiatnya aja udah dikasih hukum. Lah tiba-tiba ada ajaran yang menghilangkan hukum Tuhan dengan cara imani saja, terus hukum-hukum udah nggak berlaku. Terus adanya hukum ini, hukum hukum kasih, hukum rohani. Hukum rohani, hukum kasih, gimana implementasinya dalam kehidupan? Emang mana batasannya mengasihi? Ya bisa aja kan, mohon maaf nih, mengasihi sesama jenis bisa kan, bisa dipakai gitu. Jadi kalau seandainya hukum kasih ini digunakan pada saat penjajahan datang ke Indonesia, aduh nggak bisa, sorry Dori, itu nggak akan bisa relevan. Nggak merdeka kita. Gimana coba ditampar pipi kiri kasih kanan? Orang lagi ngejajah, masa kita didor sekali, kita minta didor lagi, sebelah lagi, kan nggak mungkin. Di Islam, di Islam semua diatur. Mulai lu dari lahir lu diatur. Sampai lu mati, mau pakai warna apa baju lu udah diatur. Nggak ada tuh harus pakai susah, harus diapa-apain. Diajarin. Bahkan Yesus itu waktu dia katanya waktu dia mati itu ya dikafanin dia. Dikafanin gitu loh. Pakai kain lenan, kain putih gitu. Oh iya, ini Jadi, ada fakta yang menarik, Uni. Ada fakta yang menarik ini yang perlu diketahui. Mengenai pernikahan hanya satu ya, hanya pasangan satu itu bukan datang dari siapa? Dari Paulus, dari Yesus atau dari Tuhan sendiri. Itu nggak ada sama sekali. Karena Tuhan mengakomodir bagaimana caranya poligami. Itu ada di Ulangan 21 ayat 15. ya, Nah, ayat pernikahan 21, 15. monogami, yes. Nah, pernikahan poligami itu sendiri itu datang dari mana? Jangan terguncang, Tritungs. Tritung. Jangan terguncang kawan-kawan Kristiani, itu datang dari budaya Yunani. Dalam hukumnya diwajibkan suami hanya mempunyai satu istri. Budaya Yunani yang bertuhankan kepada apa? Jupiter. Selamat datang di kebenaran. Itu bisa dicek di Google, datanya tumpah-tumpah. Begitu. Kebenaran itu menyakitkan, kawan. Ini Uti siapa tadi? Uti Ica, jazakallah khair. Bunganya ya nyampe, wangi banget. Ya, Beautiful. asik banget tidur pakai bunga. Oke, mungkin itu aja kali kita ganti ya Bang Mas Roland ya. Biar teman-teman lain juga dapat berdiskusi dengan kita di sini. Udah ada 15 permintaan tamu.
Mungkin Bang Roland next time kalau Uni lagi live silakan masuk lagi dengan pertanyaan yang lebih menggelegar, pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kalau bisa ya biar kita punya PR gitu, pulang-pulang dari live Uni belajar lagi, kan seru tuh, Uni jadi nambah ilmu gitu. Oke,